Bayangin kamu mati, lalu bangun sebagai karakter jahat di game yang pasti bakal mati tragis. Dan satu-satunya cara selamat adalah latihan sampai hampir mati. Inilah kisah isekainya Weiss, bangsawan sombong yang memilih melawan takdir. Di sebuah arena duel yang dipenuhi penonton, seorang bangsawan muda bernama Weiss Vincent berdiri dengan penuh percaya diri. Ia dikenal sebagai bangsawan jahat yang sombong dan selalu meremehkan orang lain. Di hadapannya berdiri seorang rakyat biasa yang menantangnya. Dengan angkuh, Weiss berkata bahwa tidak mungkin seorang biasa bisa mengalahkannya. Namun, pertarungan itu justru menjadi awal dari kehancurannya. Di depan semua orang, Weiss dikalahkan secara telak. Harga dirinya hancur. Sejak kekalahan itu, hidupnya terus memburuk. Ia kehilangan segalanya, kekuasaan, kehormatan, dan pengaruhnya. Pada akhirnya, ia dimanfaatkan oleh Raja Iblis dan berakhir tragis, mati tanpa makna. Namun, kisah tidak berhenti di sana. Seorang pemuda di dunia modern yang sebelumnya sedang bermain sebuah game bertema sekolah bangsawan, tiba-tiba kehilangan kesadaran. Dalam game itu, terdapat karakter antagonis bernama Weiss Vincent. Bangsawan kejam dan penuh kesombongan yang selalu berakhir tragis. Ketika sadar kembali, pemuda itu mendapati dirinya berada di sebuah ruangan mewah yang asing. Di hadapannya, seorang gadis pelayan terikat dalam posisi memprihatinkan, dan ia yang kini memegang cambuk, tampak seperti sosok bangsawan sadis. Ia terkejut dan panik. Siapa aku? Di mana ini? Apa yang terjadi? Perlahan, ingatannya tentang game itu muncul kembali. Ia menyadari satu hal mengerikan. Ia telah bereinkarnasi menjadi Weiss Vincent, karakter antagonis dalam game yang dulu ia mainkan. Weiss adalah tokoh jahat dalam game Noblesse Oblige, seorang bangsawan kejam yang menyiksa pelayannya, membenci protagonis, lalu akhirnya kalah dan mati tragis. Dan kini, ia berada tepat di awal cerita. Artinya, jika mengikuti alur asli game, ia akan mengintimidasi dan menyiksa orang-orang di sekitarnya, bermusuhan dengan protagonis utama, dikalahkan di depan umum, kehilangan segalanya, dan akhirnya mati. Tidak ada kesalahan. Semua bukti mengarah pada satu kebenaran. Ia adalah Weiss Vincent. Namun, berbeda dengan Weiss yang asli, jiwa di dalam tubuh itu sekarang adalah orang lain, seorang pemain yang tahu seluruh alur cerita. Ia tahu bagaimana kisah ini berakhir, dan ia tidak ingin mati. Dengan napas gemetar, ia menatap pelayan cantik di hadapannya. Gadis yang dalam game hanya dianggap sebagai karakter sampingan. Ia mulai berpikir, jika ia mengubah sikapnya sekarang, jika ia tidak menyiksa siapapun, jika ia tidak memusuhi protagonis, mungkin takdir tragis itu bisa dihindari. Alih-alih menjadi antagonis, ia memutuskan untuk mengubah jalannya cerita. Bukan lagi sebagai bangsawan kejam dan penuh kesombongan, melainkan sebagai seseorang yang akan menggunakan pengetahuannya tentang masa depan untuk menghindari konflik, mengubah hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, dan mungkin menjadi sosok yang lebih kuat dari takdir itu sendiri. Namun pertanyaannya adalah, apakah takdir benar-benar bisa diubah? Ataukah dunia ini akan tetap memaksanya menuju akhir yang tragis? Setelah menyadari dirinya berinkarnasi sebagai Weiss Vincent, pemuda itu mengingat dengan jelas isi game Noblesse Oblige. Weiss adalah bangsawan jahat yang menghalangi protagonis Alan. Sosok yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas yang lemah. Orang yang pada akhirnya kalah, kehilangan segalanya, jadikan pion Raja Iblis, lalu mati sia-sia. Ia bahkan ingat bagaimana Weiss berakhir tergeletak tak berdaya, digunakan sebagai tameng sebelum akhirnya tewas. Aku tidak boleh mengikuti alur itu, namun masalahnya saat ini ia berada tepat di awal cerita, di mana Weiss sedang menyiksa pelayannya sendiri. Gadis yang terikat di hadapannya adalah Lilith Scarlet, pelayan pribadi Weiss. Dalam game, Weiss memiliki kebiasaan buruk, menyiksa Lilith demi pelampiasan kekuasaan. Karena perlakuan itu, Lilith tumbuh menjadi sosok yang terlalu patuh dan kehilangan harga diri.
Pemuda itu merasa jijik. Sejahat itukah karakter ini? Ia tidak bisa membiarkan adegan itu berlanjut. Namun ia juga sadar, jika tiba-tiba berubah terlalu drastis, orang-orang di sekitarnya akan curiga. Dengan gugup, ia mencoba bertindak sewajar mungkin. Ia mendekati Lilith dan memperhatikan luka di lehernya akibat perlakuan kasar sebelumnya. Gadis itu gemetar ketakutan. Hatinya terenyuh. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan satu kata, "Heal." Cahaya sihir lembut menyelimuti tubuh Lilith. Luka di lehernya perlahan menghilang. Lilith terkejut. Ia tak menyangka tuannya bisa menggunakan sihir penyembuhan. Padahal, dalam game, sihir ini adalah sihir tersembunyi. Fitur rahasia yang hanya diketahui pemain yang membaca buku strategi khusus. Untungnya, ia adalah pemain berpengalaman yang sudah menamatkan game berkali-kali. "Aku berhasil." Lilith menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Weiss-sama." Namun senyum dan rasa terima kasih itu justru membuat hatinya semakin berat. Ia sadar sesuatu yang menyakitkan. Lilith terlalu terbiasa disakiti hingga sedikit kebaikan saja membuatnya sangat bersyukur. Apakah Weiss yang asli sudah menekannya sampai seperti ini? Rasa bersalah memenuhi dirinya. Akhirnya ia berkata dengan suara pelan, "Aku minta maaf atas semuanya selama ini. Aku tidak akan melakukannya lagi." Lilith terdiam, kebingungan. Ia tidak mengerti perubahan mendadak tuannya. Keesokan harinya, perubahan itu berlanjut. Saat makan malam, kepala pelayan keluarga Vincent, Zephys Aydin, menyajikan makanan seperti biasa. Dalam alur game, Weiss biasanya mengeluh makanan terasa buruk, melempar piring ke lantai, memarahi para pelayan. Namun kali ini berbeda. Weiss menatap makanan itu dengan tenang. "Aku sudah memperlakukan makanan dengan ceroboh selama ini. Bumbunya sempurna hari ini juga." Keheningan menyelimuti ruangan. Zephys menatapnya dengan mata terbelalak. Para pelayan tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Biasanya, tuan muda akan membuangnya. Suasana menjadi canggung. Perubahan Weiss terlalu drastis. Zephys hanya bisa memanggil dengan suara berat, "Tuan muda." Kini Weiss menyadari satu hal penting. Mengubah takdir bukan hanya tentang menghindari protagonis atau menguasai sihir tersembunyi. Ia harus mengubah reputasinya, mengembalikan kepercayaan orang-orang di sekitarnya, menghapus citra bangsawan kejam yang melekat pada dirinya. Namun perubahan tidak akan mudah. Semua orang sudah mengenalnya sebagai bangsawan paling menyebalkan di akademi. Dan sebentar lagi ia akan memasuki ark sekolah, tempat ia seharusnya memulai konflik dengan protagonis Ellen. Setelah Weiss memuji makanan dan memperlakukan para pelayan dengan baik, seluruh rumah bangsawan Vincent gempar. Para pelayan sampai menitikkan air mata. "Weiss-sama is wonderful. Such gracious words." Namun di dalam hati Weiss yang baru, ia hanya bisa berkeringat canggung. Padahal itu cuma makan malam biasa. Ia mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan. Jika hanya dengan bersikap normal saja mereka sudah begitu terharu, berarti Weiss yang lama benar-benar sangat buruk. Weiss tahu satu hal penting. Perubahan sikap saja tidak cukup. Dalam alur asli game, ia masuk akademi pada usia 15 tahun, mengikuti ujian pertarungan, dikalahkan oleh protagonis. Reputasinya hancur. Jalan menuju kehancuran dimulai. Jika ia ingin mengubah masa depan, ia tidak boleh kalah. Jika aku tidak kalah dalam ujian itu, masa depan bisa berubah. Tekadnya mengeras. Aku harus berubah lebih jauh lagi. Masih ada 2 tahun sebelum ujian masuk akademi. Sebagai bangsawan, ia wajib masuk sekolah elit. Itu tak bisa dihindari. Jadi, ia memutuskan satu hal ekstrim. Ia akan melatih dirinya sampai habis-habisan. Bahkan, jika harus mempertaruhkan seluruh tenaganya. Dengan memanfaatkan koneksi keluarga Vincent, Weiss memanggil seseorang yang dalam game baru muncul di akhir cerita. Seseorang yang dikenal sebagai Milka Avitas Petualang, peringkat es pendekar pedang terkuat kedua di ibu kota sosok yang ditakuti dan disegani.
Dalam game, ia hanya muncul menjelang akhir sebagai karakter super kuat, namun kini, Weiss memanggilnya lebih awal. Milka datang dengan aura yang mengintimidasi. Ia menatap Weiss yang sudah terengah-engah setelah latihan awal. "Apa kau bahkan serius?" Weiss hampir tak bisa berdiri. Aku tidak bisa bergerak lagi, namun ia tetap memaksakan senyum. "Bagaimana kalau istirahat sebentar?" Milka menjawab dingin. "Silakan istirahat. Kalau kau ingin dipanggil pecundang, begitu masuk akademi." Kalimat itu menusuk. Weiss sadar, ia yang meminta ini, ia yang berkata, "Lupakan bahwa aku bangsawan, latih aku tanpa ampun, dan sekarang ia harus menanggung konsekuensinya." Milka bukan hanya kuat, ia sadis. Latihan pedangnya brutal, ayunan tanpa jeda. Koreksi postur yang keras. Tidak ada toleransi untuk kesalahan. Bahkan Weiss sampai bertanya dalam hati, "Kenapa aku memilih orang seperti ini?" Namun ia tahu jawabannya, karena Milka adalah jalan tercepat menuju kekuatan. Suatu hari, Lilith datang membawakan benda yang Weiss minta. Sebuah kain ikat kepala dengan satu huruf kanji, Nu, diligence, ketekunan. Lilith bertanya, "Apa arti tulisan ini?" Weiss menjawab pelan, "Artinya, bekerja keras sampai batas kematian." Ia mengikatnya di kepala. "Aku akan berusaha sekuat tenaga sampai titik di mana aku bisa mati." Milka tersenyum tipis melihat tekad itu. Untuk pertama kalinya, ia mulai menganggap Weiss bukan sekadar bangsawan manja. Kini, alur cerita mulai bergeser. Dalam game, Weiss tetap sombong, tidak pernah berlatih serius, bergantung pada status bangsawan, dan akhirnya kalah telak. Namun sekarang, ia berlatih setiap hari, tubuhnya penuh keringat dan luka. Ia rela dihina demi menjadi lebih kuat. Ia tak lagi mencoba menjadi bangsawan terhormat. Ia mencoba menjadi petarung sejati. Weiss kembali mengingat kenyataan pahit tentang dunia ini. Noblesse Oblige bukan sekadar game biasa. Ia dikenal sebagai death game dengan tingkat kesulitan ekstrem. Game yang hanya bisa ditamatkan dengan mengulang berkali-kali, menghafal pola musuh, mengoptimalkan setiap detik persiapan. Sedikit saja lengah, hasilnya adalah pengusiran atau kematian. Tak ada satu detik pun yang boleh terbuang. Weiss menyadari satu kelemahan besarnya. Bahkan di kehidupan sebelumnya, ia tak pernah benar-benar melatih tubuhnya. Padahal, untuk menguasai pedang dan sihir secara efisien, kebugaran fisik adalah fondasi utama. Maka rutinitasnya dimulai. Pagi, latihan jurus pedang, forms. Siang, latihan otot yang brutal, sore. Lari tanpa henti untuk meningkatkan stamina malam, evaluasi dan pengulangan dari pagi hingga malam, berulang-ulang, tanpa jeda, sampai tubuhnya terasa seperti akan hancur. 2 minggu berlalu sejak pelatihan dimulai. Tubuh Weiss penuh keringat dan luka. Beberapa cedera bisa dipulihkan dengan sihir pemulihan, namun untuk membangun tubuh, pola makan juga harus diubah. Zephys, kepala pelayan, menyiapkan menu tinggi protein sesuai instruksi Weiss. Sosis, daging, sup bergizi. Untuk melatih tubuh, diet juga penting. Zephys diam-diam terharu melihat perubahan tuan mudanya. Berkat dukungan Zephys, Weiss mampu bertahan, meski hampir tumbang setiap hari. 3 minggu sejak pelatihan dimulai, setiap hari terasa seperti sebulan. Latihan Milka tidak mengenal belas kasihan. Weiss terjatuh, bangkit lagi, terjatuh lagi, bangkit lagi, sampai matahari tenggelam tanpa ia sadari. Namun sesuatu berubah. Tubuhnya mulai terbiasa, staminanya meningkat, gerakan pedangnya lebih stabil. Ia telah melewati fase terburuk, dan karena merasa fisiknya sudah cukup kuat, ia memutuskan memanggil guru sihir. Weiss berpikir polos. Aku sudah cukup tersiksa oleh latihan pedang, semoga guru sihirnya orang yang lembut. Namun saat pintu terbuka, sosok yang masuk membuat wajahnya pucat. Nice to meet you, Weiss-kun. Nama itu membuat jantungnya berhenti sesaat. Milk Avitas, petualang peringkat S, ahli pedang sekaligus jenius sihir.
Pengguna 2 dari 4 atribut sihir besar, orang yang sama, orang yang melatihnya dalam pedang, orang yang tidak mengenal kata lembut. Bukan kamu lagi? Milk menatapnya tanpa ekspresi. Aku bukan hanya ahli pedang, tapi juga ahli sihir. Wes mencoba protes. Ia meminta guru yang baik. Milk tersenyum tipis. Kau ingin aku bersikap lembut? Jawaban itu justru membuat Wes merinding. Latihan sihir pun dimulai. Milk membawa Wes ke tepi air terjun. Tutup matamu, rasakan aliran mana. Wes berdiri di atas batu, diterpa derasnya air. Salurkan lebih banyak kekuatan sihirmu. Ia menggertakkan gigi. Aura mana mulai menyelimuti tubuhnya. Namun Milk tak puas. Pertahankan itu selama 2 jam lagi. Ini bahkan lebih berat dari latihan pedang. Wes hampir pingsan. Milk menjelaskan dengan dingin. Untuk menggunakan sihir, kau butuh mana. Untuk meningkatkan mana, hanya ada satu cara. Latihan konsisten. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada trik tersembunyi. Hanya pengulangan sampai batas kesadaran. Ulangi ini setiap hari sampai kau pingsan. Tidak mungkin. Namun tetap saja, ia mengulanginya. Hari demi hari berlalu. Wes menguasai dasar pengendalian mana, meningkatkan kapasitas cadangan sihirnya, memperkuat tubuh dan mentalnya. Ia bukan lagi bangsawan manja yang mengandalkan status. Ia mulai berubah menjadi petarung sejati. Dan untuk pertama kalinya, Milk mengakui dalam hati, anak ini benar-benar serius. Sejak hari itu, bukan hanya latihan dasar sihir yang dijalani Wes. Latihan praktik dengan pedang kayu pun dimulai. Milk berdiri di hadapannya dengan senyum tipis. Senyum yang selalu membuat Wes waspada. Kau masih penuh celah, serangan demi serangan dilayangkan. Wes mencoba menahan, namun pertahanannya ditembus dengan mudah. Tubuhnya terpental, ia jatuh. Namun sebelum rasa sakit merayap lebih jauh, Lilith berlutut di sampingnya, menyalurkan sihir penyembuhan dengan lembut. Aku akan mendukungmu dengan sihir penyembuhan juga, jadi lakukan yang terbaik. Wes sama. Milk menyeringai. Sepertinya aku mendapatkan karung tinju yang bagus. Wes hanya bisa tertawa pahit. Di sela derasnya air terjun, Wes merenung. Kenapa orang malas sepertiku bisa bekerja sekeras ini? Di kehidupan sebelumnya, ia adalah mayat hidup. Ia menyerah. Ia lari dari masalah. Ia tidak pernah menghadapi kenyataan. Lalu sekarang, ia berlatih sampai tubuhnya gemetar. Sampai paru-parunya terasa terbakar. Apa bedanya? 2 bulan telah berlalu sejak latihan dimulai, dan jawabannya mulai terlihat. Suatu sore, setelah berhasil mempertahankan aliran mana selama 2 jam penuh, sebuah tangan menyentuh kepalanya. Wes terkejut. Milk menatapnya dengan ekspresi yang jarang ia tunjukkan. Itu peningkatan yang cukup bagus. Kau mencapainya dalam 2 jam. Wes mematung. Ini maksudnya mengajar dengan lembut. Milk tersenyum. Setiap kali kau mencapai target, aku akan memberimu 1 tepukan. Wes menahan tawa getir. Rasanya perbandingan antara cambuk dan wortelnya tidak seimbang. Milk menatapnya dengan lebih serius. Itu tidak benar, Wes. Di kejauhan, Lilith datang membawa keranjang makan siang. Wes sama, aku membawakan makan siang. Milk melanjutkan dengan nada pelan. Kau mungkin sudah mendapatkan cukup banyak wortel dari orang lain. Wes terdiam. Ia melihat Lilith yang selalu berada di sisinya. Zephys yang menyiapkan makanan sesuai kebutuhan latihannya. Milk yang, meski keras, mengasahnya tanpa setengah hati. Jangan lupakan keberadaan peran wortel yang mendukungmu agar kau bisa melakukan yang terbaik. Wes akhirnya mengerti. Milk bukan satu-satunya yang memberinya dorongan. Kini ia tahu perbedaan antara masa lalu dan sekarang. Di kehidupan sebelumnya, ia sendirian. Ia tidak punya alasan untuk berusaha. Sekarang, ia memiliki orang-orang yang mendukungnya. Zephys, yang membantunya menjaga nutrisi. Lilith, yang selalu berada di sampingnya. Milk Sensei, yang mengeraskan hatinya demi pertumbuhannya. Semua ini berkat semua orang. Tanpa kerjasama kalian, aku tak akan bisa sampai sejauh ini.
Bukan hanya karena ia takut mati, bukan hanya karena ingin mengubah takdir, tapi karena ia tidak lagi sendirian. Tubuh Weiss kini jauh berbeda dibanding 2 bulan lalu. Ototnya lebih padat, gerakan pedangnya lebih tajam, aliran mananya lebih stabil, mentalnya lebih kuat. Namun perubahan terbesar bukan pada fisiknya, melainkan pada hatinya. Ia belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal kemampuan. Kekuatan adalah hasil dari tekad, dukungan, dan rasa tanggung jawab. Weiss menatap bayangan dirinya, Weiss yang lama, dan dirinya di kehidupan sebelumnya. Keduanya sama, hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli pada orang lain, tidak pernah benar-benar berusaha untuk siapapun, dan karena itu, tak ada yang memarahinya, tak ada yang benar-benar menahannya, tak ada yang mendukungnya sepenuh hati. Ia sendirian. Kini ia mengerti. Yang ia butuhkan selama ini bukan sekadar pujian, bukan pula kebebasan tanpa batas. Yang ia butuhkan adalah campuran kasih sayang yang manis dan yang keras. Seseorang yang menegurnya saat salah, menghajarnya saat lemah, tapi juga mengakuinya saat berkembang. Milk memberinya tongkat, Lilith dan Zephys memberinya wortel. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dibentuk. Weiss tersenyum tipis. Aku tidak akan lagi hidup hanya untuk diriku sendiri. Selama ini tujuannya sederhana. Tidak ingin mati, tidak ingin hancur, tidak ingin jatuh ke akhir tragis. Namun sekarang tujuannya berubah. Ia tidak ingin membuat Lilith sedih lagi. Ia tidak ingin mengecewakan Zephys. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kerja keras Milk. Ia ingin menjadi seseorang yang layak berdiri di depan mereka. Dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan, Weiss menyatakan dalam hati, "Aku akan menghindari jalan kehancuran. Bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi demi semua orang yang telah membantunya tumbuh." Ia tidak lagi sekadar berjuang untuk bertahan hidup. Ia berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Air mengalir deras menghantam tubuhnya. Keringat bercampur dengan air terjun. Tubuhnya gemetar. Namun, ini tetap berat. Milk berteriak dari kejauhan. Target berikutnya 4 jam, teruskan sampai kau mati. Weiss hanya bisa terdiam sesaat, lalu ia tersenyum. Ia tidak lagi merasa dipaksa. Ia memilih untuk bertahan. Dulu ia menyerah ketika keadaan sulit. Sekarang, ia justru menantang batasnya sendiri. Ia mengerahkan mana lebih banyak. Aura di tubuhnya membesar. Napasnya teratur meski tekanan meningkat. Milk memperhatikan dari kejauhan. Ada kilatan kepuasan di matanya. Anak ini benar-benar berubah. Di kehidupan sebelumnya, ia hidup tanpa tujuan. Ia hanya melarikan diri. Di kehidupan sekarang, ia punya alasan untuk maju. Ia punya orang-orang yang ingin ia lindungi. Ia punya masa depan yang ingin ia ubah. Itulah perbedaannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.